Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai cara menggunakan indikator ADX. Pembahasan ini penting, perlu sahabat FCI simak dari awal hingga selesai agar tahu gimana sih caranya menggunakan indikator ADX yang benar. Ada dua versi indikator ADX yang akan kita pakai. Yang pertama versi standar yang tersedia di aplikasi MetaTrader. Kemudian yang kedua kita akan gunakan indikator ADX yang tingkat lanjutan. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai dua cara menggunakan indikator ADX ini, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM ataupun belum punya akun trading di XM, silahkan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke. Ataupun silahkan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia ini. Perhatikan kursor yang kami tunjukkan, klik bagian menu playlist, kemudian di sini ada playlist belajar trading forex dari nol. Di playlist ini telah kami buatkan panduannya secara lengkap, step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya, agar sahabat trader Forex Club Indonesia semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai cara menggunakan indikator ADX. Indikator ini merupakan salah satu indikator populer dan banyak digunakan oleh para pelaku pasar untuk analisis teknikal, baik itu di forex, di saham, di kripto, dan di instrumen trading yang lainnya. Ini kita buka aplikasi MetaTrader 4XM terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sedang buka grafik perdagangan per mata uang USD dengan yen Jepang TF Daily. Kita tambahkan indikator ADX versi standarnya. Kita bahas yang standar dulu ya teman-teman. Klik bagian menu yang ini, navigator, ataupun bisa tekan Ctrl N di keyboard. Kemudian setelah itu, buka di bagian folder trend. Ini kan ada banyak pilihan, ada con, ada indikator, ada robot, ada script. Kita klik icon plus yang ini, kemudian kita buka folder trend. Nah, di sini ada indikator ADX. Klik dulu indikatornya, kemudian kita drag ke dalam chart. Nah, ini setting daripada indikator ADX-nya. Untuk plus DI di sini kita gunakan warna hijau, sedangkan untuk min DI ini kita gunakan warna merah. Kemudian di bagian level, secara default biasanya tidak ada levelnya. Ini kita tambahkan secara manual. Kita pakai dua level tambahan, level 20% dan 40%. Klik tambahkan. Di bagian level di sini kita masukkan nilai 20. Deskripsinya juga sama. Kemudian kita tambahkan satu level lagi, level 40. Deskripsinya 40. Kita gunakan warna hitam. Kemudian setelah itu klik OK dan klik OK kembali. Nah, di bagian bawah chart ini merupakan indikator ADX. Teman-teman bisa lihat ADX dengan nilai periode 14 di kursor yang kami tunjukkan ini. Agar lebih terlihat lebar grafik perdagangannya, ini kita sembunyikan bagian navigatornya. Klik lagi bagian navigator yang ini. Nah, indikator ADX ini divisualisasikan dalam bentuk 3 garis. Yang pertama, garis yang berwarna biru ini disebut dengan garis ADX. Kemudian garis yang berwarna hijau ini plus DI. Oke. Kemudian garis yang berwarna merah ini disebut dengan min DI. Setiap garis ini memiliki fungsinya masing-masing. Kita bahas dari yang plus DI dan min DI terlebih dahulu.
Garis yang berwarna hijau dan garis yang berwarna merah ini kita gunakan untuk mengidentifikasi tren yang sedang terbentuk di market, bullish ataupun bearish. Dari tren kenaikan terlebih dahulu, apabila, ini perhatikan, apabila plus DI itu garis yang berwarna hijau. Apabila plus DI berada di atas dari min DI, apabila garis yang berwarna hijau ini berada di atas garis yang berwarna merah, maka ini menandakan bahwa tren yang sedang terbentuk di market sedang dalam kondisi yang bullish. Ini kan terjadi persilangannya di sini. Terjadi cross antara min DI dan plus DI. Plus DI-nya ada di atas, min DI-nya ada di bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa tren sedang dalam kondisi yang naik. Jelas ya? Begitupun sebaliknya, teman-teman, apabila terjadi persilangan ataupun cross, min DI-nya ada di atas, plus DI-nya ada di bawah. Yang merah ada di atas, yang hijau ada di bawah. Kita lihat contohnya, agar teman-teman lebih jelas. Seperti ini kan min DI-nya ada di atas. Garis yang berwarna merah ada di atas, garis yang berwarna hijau ada di bawah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tren yang sedang berlangsung di market itu sedang dalam kondisi yang bearish ataupun downtrend. Teman-teman bisa lihat pergerakan harganya di sini terjadi penurunan yang sangat signifikan ketika plus DI berada di bawah dari min DI. Nah, ini fungsi daripada garis yang berwarna hijau dan garis yang berwarna merah. Yang hijau plus DI, yang merah min DI. Kalau garis yang hijau ada di atas, garis yang berwarna merah ada di bawah, ini menunjukkan bahwa trennya sedang bullish, trennya sedang naik. Sedangkan apabila garis yang berwarna merah ada di atas, garis yang berwarna hijau ada di bawah, ini menunjukkan bahwa tren yang sedang berlangsung di market sedang dalam kondisi yang bearish ataupun trennya sedang turun. Kemudian garis yang ketiga, garis yang berwarna biru, ini merupakan garis ADX. Fungsinya ialah untuk menentukan trennya sedang menguat ataupun sedang melemah. Ini banyak teman-teman yang salah paham menggunakan garis ADX. Perhatikan kursor yang kami tunjukkan ini. Ketika garis indikator ADX ini berada di antara level 20 sampai 40, garis yang berwarna biru ini, kemudian bergerak naik, ini menunjukkan bahwa trennya sedang menguat. Trennya sedang menguat, sedangkan apabila garis ADX mulai bergerak turun seperti ini menandakan bahwa trennya mulai melemah. Jelas ya, kalau garisnya bergerak naik, garis ADX-nya terus naik, ini menunjukkan bahwa trennya sedang mendapatkan momentum ataupun trennya sedang menguat. Sedangkan apabila garis ADX-nya mulai turun seperti ini menunjukkan bahwa trennya mulai melemah. Nah, kita kombinasikan tiga garis ini untuk menentukan trennya sedang naik ataupun sedang turun, kemudian sedang menguat ataupun sedang melemah. Contoh seperti ini. Kita baca dulu plus DI dan min DI-nya. Ini kan garis yang berwarna hijau ada di atas, plus DI-nya ada di atas, min DI-nya ada di bawah. Garis yang berwarna merah ada di bawah, berarti trennya sedang bullish, trennya sedang naik, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat garis ADX ini bergerak naik di antara level 20 sampai 40, oke. Ini menunjukkan bahwa tren bullishnya sedang menguat. Ketika mulai melewati level 40%, ini kan level 40% nih. Ini menunjukkan bahwa tren naiknya bergerak sangat signifikan. Jelas ya? Nah, ini cara membaca ketiga garis yang ada di indikator ADX versi standar. Kita lihat dulu plus DI dan min DI-nya, kemudian lihat kedudukan dari garis ADX-nya. Ketika garis ADX mulai bergerak turun melewati level 20% ke bawah, ini menunjukkan bahwa trennya mulai melemah.
Seperti ini kan trennya sedang naik. Plus DI ada di atas, min DI ada di bawah. Kemudian mulai di sini garis ADX-nya mulai bergerak turun. Nah, ini menunjukkan bahwa tren kenaikannya mulai melemah. Sangat mudah dan sangat simpel bagaimana cara menggunakan indikator ADX ini. Kemudian yang selanjutnya, kita akan gunakan indikator ADX yang versi histogram. Ini sangat mudah cara menggunakannya. Teman-teman tidak perlu lagi melihat terjadinya persilangan antara plus DI dan min DI. Kita tinggal lihat saja perubahan warnanya. Silakan download terlebih dahulu. Linknya ada di bagian kolom deskripsi video ini. Link file indikator ADX versi tingkat lanjutannya. Ini kita sudah download. Teman-teman download terlebih dahulu, buka di bagian deskripsi video ini link untuk download indikatornya. Ini file indikator ADX versi tingkat lanjutannya. Kita copy terlebih dahulu, klik kanan, kemudian copy. Kita masukkan indikator ini ke dalam aplikasi MetaTrader. Buka lagi aplikasi MetaTrader-nya. Klik bagian menu file, kemudian kita pilih open data folder. Kemudian setelah itu kita pilih MQL4. Kita pilih folder indikator, kita buka, kemudian taruh filenya di sini. Oke, kita sudah masukkan file indikator ADX-nya. Kita buka lagi aplikasi MetaTrader-nya, buka bagian navigator. Nah, kalau kita lihat kan di sini belum ada nih indikator ADX advance-nya. Klik dulu sembarang seperti ini, kemudian klik kanan, kita pilih refresh. Di sini sudah muncul indikator yang tadi kita tambahkan, indikator ADX untuk yang tingkat lanjutan. Klik indikatornya, kemudian drag ke dalam chart. Kita gunakan periode yang sama, ini periodenya 14, warnanya warna hijau dan warna merah. Klik OK. Ini sama sebenarnya, ini yang versi standar, ini yang versi histogram. Teman-teman bisa perhatikan di sini, oke? Ini kan terjadi persilangan nih. Kalau kita lihat yang standar, plus DI-nya ada di atas, min DI-nya ada di bawah. Berarti trennya sedang bullish. Kalau kita pakai yang versi histogram, ini yang berwarna hijau menandakan bahwa trennya sedang bullish, menunjukkan plus DI ada di atas dari min DI. Kalau barnya ini berwarna merah, min DI itu di atas dari plus DI. Artinya tren sedang dalam kondisi yang bearish. Jelas ya teman-teman, sama saja. Kita akan tambahkan dua level 20 dan level 40 di indikator ADX yang versi histogram ini. Klik kanan, kemudian kita pilih indikator list, kita pilih indikator yang ini. Kemudian di level kita tambahkan level 20% dan juga level 40%. Warnanya kita gunakan warna hitam. Klik OK. Close. Nah, di sini sudah ada dua level 20 sampai dengan 40 sama, ini level 20, level 40. Pergerakan bar yang ini sama dengan garis ADX. Sama ya, bentuk daripada barnya ini sama dengan garis ADX yang ini. Jadi pembacaannya seperti ini. Perhatikan, kalau teman-teman mau pakai yang versi histogram, mulai dari sini ini kan barnya berubah dari yang awalnya warna merah ke warna hijau. Ini artinya trennya sedang bullish. Plus DI ada di atas dari min DI. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan garis ADX ini berada di atas level 20%. Kalau di atas level 20%, maka ini menandakan trennya sedang menguat. Jadi teman-teman lihat saja barnya ini. Kalau di atas 20% sampai 40% berarti trennya sedang menguat. Kalau barnya ini terus naik melewati level 40%, berarti pergerakan harganya sedang mengalami penguatan yang sangat signifikan. Visualisasi indikator ADX dalam bentuk bar seperti ini lebih mudah bagi kita untuk melihat
terjadinya cross antara plus DI dan min DI, kita tinggal lihat perubahan warnanya, kemudian perhatikan barnya ini di atas 20%, di atas 40%, ataupun mulai bergerak turun. Oke, kalau barnya ini mulai turun berarti sama seperti garis ADX, ini menunjukkan bahwa trennya mulai melemah. Yang perlu kami ingatkan ke teman-teman semua, jangan lupa kombinasikan dengan analisis fundamental, karena analisis fundamental itu pengaruhnya sangat besar terhadap pergerakan market ke depan. Jadi teman-teman lakukan analisis fundamental terlebih dahulu. Jika fundamental menunjukkan kenaikan, teman-teman cari peluang perdagangan buy menggunakan indikator ADX. Jika secara fundamental trennya akan bergerak turun, maka gunakan indikator ADX untuk mencari peluang perdagangan sell. Sangat mudah dan sangat simpel bagaimana cara menggunakan indikator ADX ini. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video lainnya, baik itu analisis teknikal dan juga analisis fundamental. Teman-teman yang ingin belajar menggunakan indikator teknikal lebih lengkap, silakan buka playlist indikator forex paling akurat di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di playlist yang ini, indikator forex paling akurat, telah banyak kita bahas tips dan trik cara menggunakan indikator teknikal yang benar. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.